Halo profesional muda, selamat datang di Citra Visi Network Learning Center. Jumpa lagi dengan Theo di serial belajar fungsi Excel. Kali ini kita akan belajar fungsi count yang nggak pedes. Oke, fungsi count ini sering dipakai karena diperlukan untuk menghitung jumlah kejadian. Kenapa saya bilang nggak pedes? Karena setelah belajar fungsi count yang ini nih, Anda akan penasaran dengan fungsi-fungsi count yang lain. Makin tinggi levelnya, makin pedes. Oke, saksikan video ini sampai akhir, ntar saya bagi rahasianya. Ingat, ilmunya jangan disimpan sendiri, bagi ke yang lain biar pahala tambah gede. Mau nanya, sharing, atau curhat, komen di bawah ya. Jangan lupa tombol merah di bawah juga dipencet nih, biar nggak nyasar ke video yang enggak. Oke, yuk belajar bareng. Ya, kali ini saya sajikan beberapa pengertian yang saya ambil dari website supportnya Microsoft yang berbahasa Indonesia ya, biar Anda lebih gampang juga ngikutin. Karena di sini fungsi count itu sebenarnya tujuannya untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen. Nah, kalau baca ini terus terang saya bingung. Ya, lebih baik kita langsung prakteknya aja nanti. Kita lihat aja argumennya dulu. Kita lihat sintaksnya di sini ya. Di sini ada count, value 1, value 2 optional, titik. Nah, kalau Anda sempat lihat videonya yang sum, itu argumennya hampir sama kali ini ya. Coba cek video sum yang sudah ada. Oke, jadi value 1 ini diperlukan, required ya. Kemudian value 2 ini opsional sampai 255 argumen. Nah, argumen ini dapat berisi atau merujuk ke beragam tipe data yang berbeda, tapi hanya angka yang dihitung. Mau lihat langsung? Oke, kita coba lihat langsung ya. Oke, kita buka Excel-nya. Kita lihat di sini bahwa argumen seperti ini ya. Coba cek. Count ini memasukkan semua variabel dengan tipe yang berbeda-beda, tipe data ya. Mungkin Anda akan perlu memahami apa tipe data itu. Saksikan videonya bila sudah terbit ya. Nah, semua akan diikutsertakan dalam perhitungan. Jadi dia tidak akan menampilkan error value, tapi hanya angka yang dihitung. Coba lihat di sini kan. Di sini hanya angka ya, 30 dan tanggal. Tanggal ini dalam Excel formatnya dalam bentuk angka ya. Coba kita cek di sini kenapa saya bilang dalam bentuk angka. Ini kalau kita format dengan desimal, angkanya adalah 44.123. Itu untuk tanggal hari ini ya. Oke, sekarang kita lihat di slide berikutnya. Catatannya nih, apa saja yang dihitung dan yang nggak dihitung. Yang dihitung adalah argumen berupa angka, tanggal, teks yang berupa angka, nilai logika, dan teks berupa angka yang diketik langsung. Sekarang yang nggak dihitung adalah argumen berupa nilai error, teks yang tidak dapat dibaca sebagai angka, sel kosong, nilai logika, teks nilai error dalam range. Kita langsung lihat aja. Oke, saya praktekkan satu persatu. Yang dihitung nih, argumen berupa angka, tanggal, atau teks berupa angka. Lihat formula di sampingnya nih. Fungsi count sama dengan count. Ini adalah argumen berupa angka, ini adalah argumen berupa tanggal, dan ini adalah berupa teks, argumen yang berupa teks yang berupa angka, jadi mewakili angka, tanda petik 1, jadi teks 1. Oke, dia dihitung sebagai 3 kejadian, jadi ada 3 nih, angka, tanggal, dan teks. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah nilai logika dan teks berupa angka yang diketik langsung. Contoh seperti ini. Count, ini adalah nilai logika true, terus kemudian ada teks berupa angka 1, dan nilai logika false. Ketika dihitung, maka ada 3. True, teks 1, dan false. Nah, sekarang yang nggak dihitung apa? Argumen berupa nilai error. Ini hasilnya 0. Coba kita lihat di sini, count C19 sampai dengan C21 nih. Ini nilai error semua, sama dia nggak dihitung. Munculnya 0. Kemudian apalagi teks yang tidak dapat dibaca sebagai angka. Kita lihat di fungsi sebelah ini. Count ada 2 argumen. Yang ini bukan angka, teks tapi bukan angka. Yang ini adalah argumen logika,
false. Yang dihitung adalah 1. Jadi hanya ini yang dihitung. Yang ini tidak dihitung. Oke. Berikutnya yang nggak dihitung juga adalah sel kosong, nilai logika, teks, dan nilai error dalam range. Kita lihat sini ada nilai kosong. Ini ada nilai logika. Ini ada teks. Mana teks? Nah, ini ada teks. Ini ada nilai error dalam range. Ini ada nilai error dalam range. Ya. Ketika saya count dari C14 sampai C22, yang dihitung cuma 2, yaitu angka ini dan ini, angka dan tanggal. Ini semua tidak dihitung. Oke, paham ya? Nah, dalam praktek sehari-hari itu biasanya kita hanya menghitung count itu untuk angka saja, karena lebih simple. Karena kalau campur-campur nih antara angka dan tanggal, nanti akan menjadikan hasilnya itu tidak berarti. Oke, sekarang kita lihat lagi tipsnya nih, yang terakhir ya. Kali ini pendek aja nih, saya langsung bagi tips aja ya. Saat ini sudah mempelajari tentang count ya. Nih, count adalah untuk menghitung angka ya. Ketika Anda sudah mempelajari, memahami count ini, Anda akan pelajari lagi di video-video yang lain. Oke. Count A. Count A ini adalah untuk menghitung yang enggak kosong, jadi yang ada isinya ya. Mau tahu count A seperti apa? Saksikan videonya bila sudah terbit ya. Nah, yang kemudian di level selanjutnya ini agak pedas nih. Count blank. Count blank ini adalah untuk menghitung yang kosong. Oke. Saksikan lagi di video-video yang lain. Berikutnya Anda akan pelajari count if. Menghitung tapi ada syaratnya. Syaratnya cuma 1. Ya. Anda bisa cek di video lainnya juga. Nah, berikutnya lebih tinggi lagi. Ini cabai 1, cabai 2, cabai 3, cabai 4 ya. Count if S. Count if S ini adalah sama dengan count if, hanya saja syaratnya banyak nih. Jadi kalau ada ikut undian, pasti ada di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini count if ini ada syaratnya banyak. Ya. Ini Anda juga bisa saksikan di video yang khusus membahas tentang count if dan count if S. Nah, makin lama makin pedas nih. Nanti akan Anda belajar tentang di count, hitung angka dalam database. Setelah di count, makin pedas lagi, Anda akan belajar di count A, hitung yang nggak kosong dalam database. Yang terakhir nih, ini level yang paling expert nih, Anda akan belajar tentang keep set count, hitung atom dalam set. Oke, itu yang akan Anda pelajari step by step kalau Anda ingin pelajari tentang count lebih advance. Ya, saya rasa untuk materi count cukup sampai di sini. Thank you sudah nonton. Silahkan komen, like, and share, serta jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti video-video lainnya. Oke, see you next video. Bye-bye.